like and subscribe. Follow Alifa Jaya Production. Thank you. Bab 3. Ketegangan memuncak. Langit di tepi kota Puncak Biru diselimuti kabut fajar. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah pohon pinus, menerangi sosok Ashen Valley yang bersembunyi di balik semak berduri. Crimson Forge di dantiannya berdenyut pelan, seperti jantung api yang waspada terhadap bahaya. Tawa kasar para bandit dari malam sebelumnya masih bergema di pikirannya. Pedang dan kapak mereka berkilau di bawah cahaya bulan, tertarik oleh aura samar dari batu roh yang ia rampas dari pengintai konsorsium Vex. Namun, Ashen tahu ia tidak punya waktu untuk terlibat. Lily, adiknya, masih terkurung di perkebunan klan Lin, menanti nasib pernikahan paksa dengan Gao tua. Ashen merasakan embun pagi menetes di kulitnya, dingin dan menyegarkan setelah malam yang melelahkan. Hutan di sekitarnya masih gelap, bayang-bayang pohon pinus menari-nari seperti roh-roh penasaran. Malam sebelumnya, saat bandit-bandit itu menyerang, ia telah menggunakan teknik tubuh manifestasi primal untuk pertama kalinya dalam pertarungan nyata. Energi Crimson Forge telah membantunya menyerap aura mereka, membuatnya lebih kuat, tapi juga menguras stamina. Sekarang, dengan fondasi baru di lapisan pertama alam pemurnian tubuh, ia merasa lebih tangguh, tapi masih jauh dari puncak kekuatannya dulu. Pengkhianatan klan Lin dan konsorsium Vex telah merampas segalanya darinya, status, kekuatan, dan hampir nyawanya sendiri. Tapi Crimson Forge, kuali purba itu, telah memberinya kesempatan kedua, sebuah api primal yang membakar ambisinya. Yan Mei, bisakah kau memastikan tidak ada lagi pengintai di dekat sini? Tanya Ashen dalam pikiran, matanya memindai hutan yang masih diselimuti kabut. Ia bisa merasakan kehadiran Yan Mei seperti hembusan panas di benaknya, roh penjaga yang bijak tapi tak kenal ampun. Aura bandit itu telah memudar, jawab Yan Mei, suara femininnya tenang namun tegas. Suaranya bergema seperti gema dari api abadi, penuh kebijaksanaan kuno yang telah melihat ribuan pewaris bangkit dan jatuh. Mereka mungkin mundur setelah merasakan kekuatan Crimson Forge semalam. Tapi hati-hati, konsorsium Vex tahu kau hidup, dan klan Lin mungkin telah meningkatkan penjagaan di kota. Markus Vex bukan orang yang ceroboh, dia akan mengirim lebih banyak mata-mata untuk memastikan, sampah, seperti kau benar-benar hilang. Ashen mengangguk, jubah compang-campingnya yang diambil dari seorang pedagang malang di hutan menyamarkan identitasnya sebagai tuan muda klan Lin yang mati. Jubah itu berbau tanah basah dan darah samar, tapi cukup untuk membuatnya tampak seperti pengembara biasa. Ia ingat betapa dulu ia berpakaian sutra halus, dihormati oleh semua orang di klan Lin. Sekarang, ia adalah hantu, seorang yang cacat karena kultivasinya yang dihancurkan oleh racun pemusnah malam abadi. Tapi racun itu telah dibersihkan oleh Crimson Forge, dan meridiannya ditempa ulang menjadi lebih kuat. Ia bergerak cepat melalui dataran terbuka, menyelinap ke lorong-lorong sempit di kawasan pengrajin kota Puncak Biru. Tembok kelabu kota menjulang seperti benteng, bendera klan Lin dengan lambang burung phoenix merah berkibar di bawah angin pagi. Setiap langkah terasa seperti menari di ujung pisau, satu kesalahan, dan ia akan terdeteksi oleh penjaga atau pengintai Vex. Kota Puncak Biru adalah pusat perdagangan yang ramai, penuh dengan pasar pagi yang mulai hidup. Pedagang berteriak menjajakan barang mereka, herbal spiritual, senjata tempaan, dan artefak murah. Aroma roti segar dan daging panggang bercampur dengan bau amis dari sungai yang mengalir di bawah jembatan batu. Ashen menghindari kerumunan,
menyusup melalui gang-gang belakang yang dipenuhi sampah dan tikus. Ia pernah menguasai kota ini sebagai jenius klan, tapi sekarang ia harus bersembunyi seperti pencuri. Kau harus cepat, kata Yan Mei, nadanya mendesak. Lily ada di perumahan pelayan, tapi klan Lin mungkin sudah mendengar desas-desus tentang pengintai Vex yang hilang. Jika mereka curiga kau masih hidup, Lily akan dijaga lebih ketat. Dan jangan lupa, Gao Tua bukan sekadar pedagang, dia punya koneksi dengan sekte gelap yang bisa membuat segalanya lebih rumit. Ashen mempercepat langkah, menghindari jalan utama yang dipenuhi kereta kuda dan pedagang pagi. Ia memanjat tembok luar perkebunan klan Lin di sudut tersembunyi, jemarinya mencengkeram sulur ivy yang basah. Dulu, ia berjalan melalui gerbang utama dengan kepala tegak sebagai jenius klan. Kini, ia adalah bayangan, cacat, yang dianggap mati oleh dunia. Saat ia memanjat, ingatan melintas, hari-hari latihannya di halaman klan, di mana para tetua memuji bakatnya yang langka. Tapi pengkhianatan Serafina dan Markus telah menghancurkan semuanya. Serafina, tunangannya yang cantik tapi berhati ular, telah membantunya diracun demi aliansi dengan konsorsium Vex. Ashen mendarat dengan lembut di taman timur perkebunan. Ashen mencium aroma familiar sage roh dan teratai cahaya bulan. Bunga-bunga itu mekar di bawah kabut, energi spiritualnya membuat udara terasa lebih tebal. Crimson Forge bergetar pelan, seolah merespons energi spiritual di udara. Kontrol auramu, peringatkan Yan Mei. Niat membunuhmu bisa terdeteksi oleh kultivator kuat. Ingat, tetua klan Lin berada di alam kondensasi Qi, mereka bisa merasakan fluktuasi sekecil apapun. Ashen mengangguk, merangkak melalui bayang-bayang menuju perumahan pelayan di sayap timur. Taman itu indah tapi menyedihkan, patung-patung batu dewa kultivasi berdiri diam, menyaksikan pengkhianatan yang terjadi di bawah bayang mereka. Ia mendengar suara air mancur kecil, tapi pikirannya fokus pada Lily. Adiknya yang polos, baru berusia 12 tahun, tak punya bakat kultivasi yang menonjol. Klan Lin melihatnya sebagai beban, alat untuk aliansi. Namun, sebelum ia mencapai lorong, dua sosok muncul dari tikungan penjaga klan Lin, pedang mereka berkilau di bawah cahaya obor. Ashen mengenali mereka, Feng Hou, pria kurus yang selalu hormat, dengan rambut panjang terikat rapi, dan Zhao Wei, penjaga kejam yang gemar menghina yang lemah, tubuhnya berotot dan penuh tato ular. Tuan muda benar-benar mati, cibir Zhao Wei, suaranya penuh ejekan. Ia memegang obor di satu tangan, cahayanya menerangi wajahnya yang kasar. Jenius besar klan Lin, hancur oleh racun seperti serangga. Sekarang kita terjebak dengan adiknya yang tak berguna itu. Bayangkan, gadis kecil itu dijual seperti barang dagangan. Lily masih anggota klan, balas Feng Hou, nadanya penuh ketidaknyamanan. Ia melirik sekitar, seolah takut didengar. Menikahkannya dengan Gao Tua terasa salah. Dia baru 12 tahun, klan ini seharusnya melindungi darahnya sendiri, bukan menjualnya demi batu roh. Gao Tua membayar mahar besar, kata Zhao Wei, tertawa kasar. Tawanya bergema di taman sepi, membuat burung-burung malam beterbangan. Gadis tanpa bakat itu cuma beban, biarkan dia menghibur pedagang tua itu. Mungkin dia bisa belajar 1-2 hal tentang dunia nyata. Kemarahan membakar dada Ashen seperti lautan api. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati lamanya yang sudah retak. Lily bukan beban, ia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ibu mereka meninggal.
Crimson Forage bergetar hebat. Energi merah tua merembes dari tubuhnya, membuat udara berderit seperti kayu yang terbakar. Ashen, tarik niat membunuhmu, bentak Yan Mei dalam pikiran. Mereka akan merasakanmu. Kontrol emosimu, atau seluruh rencana akan gagal. Namun, sudah terlambat. Zhao Wei membeku, pedangnya setengah terhunus. Siapa di sana? Raungnya, aura alam pemurnian tubuh tingkat 4 meledak, menekan udara seperti badai kecil. Energinya membuat daun-daun berguguran, dan angin berhembus kencang. Ashen melangkah keluar dari bayang-bayang, matanya berkobar dengan cahaya merah tua. Tubuhnya berpendar samar, energi Crimson Forage membuatnya tampak seperti dewa api yang turun ke bumi. Kau berani menyebut adikku beban, katanya. Suaranya rendah namun penuh ancaman, seperti guntur yang mendekat. Kau berani merayakan kematianku? Klan ini penuh pengkhianat seperti kau. Feng Hou tersentak, pedangnya gemetar di tangannya. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya melebar karena keterkejutan. Tuan muda Ashen, bukankah kau sudah mati? Para tetua bilang racun itu tak bisa disembuhkan. Zhao Wei tertawa, meski ketakutan melintas di matanya. Ia mencoba menyembunyikannya dengan ejekan, tapi suaranya bergetar. Penipu yang mirip tuan muda. Kultivasi Ashen Valley hancur oleh racun pemusnah malam abadi. Kau pasti hantu atau ilusi murahan. Ashen bergerak lebih cepat dari bayangan. Dalam sekejap, tinjunya membara dengan energi Crimson Forage, menghantam perut Zhao Wei. Suara retakan bergema, dan Tian Zhao Wei hancur. Energi spiritualnya yang dikultivasi selama bertahun-tahun mengalir keluar seperti air dari bendungan yang jebol. Zhao Wei ambruk, berteriak kesakitan, wajahnya membiru saat ia memegangi perutnya. Darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya berkejang-kejang di tanah. Kau, bagaimana? Tersengal Zhao Wei, darah mengalir dari mulutnya. Matanya penuh ketakutan sekarang, ejekannya hilang. Kultivasimu sudah hancur? Ini mustahil. Crimson Forage memberiku lebih dari yang kau bayangkan, kata Ashen dingin, matanya menancap seperti pisau. Ia berdiri di atas Zhao Wei, energi merah tua masih berpendar di tinjunya. Kau menyebutku serangga? Sekarang katakan, siapa serangganya? Kau yang merangkak di tanah seperti cacing. Feng Hou berlutut, pedangnya jatuh ke tanah dengan dentang. Tuan muda, mohon ampun. Aku tidak mendukung rencana menjual Nona Lily. Aku bersumpah setia pada garis darah klan Lin. Aku pernah melihat bagaimana kau melindungi klan ini, dan aku tak pernah setuju dengan pengkhianatan itu. Ashen menatap Feng Hou, mencari kebohongan di matanya. Ingatannya tentang penjaga ini jelas. Feng Hou pernah menyelamatkan Lily dari kecelakaan kecil saat bermain di taman, dan ia selalu hormat pada ibu mereka. Buktikan kesetiaanmu, katanya. Di mana Lily sekarang? Dan apa rencana tepat klan Lin? Perumahan pelayan, sayap timur, jawab Feng Hou cepat, suaranya bergetar tapi tulus. Dikurung dengan jimat pengurungan. Aku memastikan dia diberi makan, tapi para tetua akan menandatangani kontrak pernikahan besok. Nona Lily akan diambil dalam 3 hari. Gao tua sudah mengirim utusan, dan maharnya termasuk artefak langka yang bisa memperkuat tetua. Ashen mengangguk, kemarahannya bercampur syukur kecil. Feng Hou bisa menjadi sekutu berharga. Mulai sekarang, kau bekerja untukku, bukan klan Lin. Bawa sampah ini. Ia menunjuk Zhao Wei yang merintih,
bawa dia ke aula penyembuhan. Katakan dia diserang kultivator lewat. Jika dia bicara tentangku, aku akan tahu. Dan jika kau hianati aku, nasibmu akan lebih buruk darinya. Mengerti, Tuan Ash, kata Feng Hao, mengikuti instruksi untuk tidak menyebut Tuan Muda di depan umum. Ia menyeret Zhao Wei menjauh, meninggalkan Ashen bergerak menuju perumahan pelayan. Ashen bergerak cepat, pikirannya berpacu. Konfrontasi itu berisiko, tapi ia telah mendapatkan informasi berharga. Bangunan itu sederhana, dinding kayunya berderit, aroma makanan pelayan memenuhi udara, sup sederhana dan roti basi. Ashen menaiki tangga ke lantai 3, menemukan pintu dengan jimat kertas bertuliskan, pengurungan. Jimat itu menyala samar, memancarkan aura penekan yang lemah. Ia mengetuk pelan. Lily, ini aku. Hening sejenak, lalu suara kecil yang gemetar menjawab, kakak. Mereka bilang kau mati, buka pintunya, adik kecil. Aku nyata. Pintu terbuka sedikit, dan mata merah karena tangis mengintip keluar. Wajah Lily pucat, rambutnya kusut seperti sarang burung. Melihat Ashen, ia menubruk pelukannya, menangis terseduh. Tubuhnya kecil dan rapuh, tapi pelukannya penuh kehangatan. Kakak, kau hidup. Mereka bilang racun itu membunuhmu, bahwa Markus membuangmu ke hutan. Aku tak percaya, tapi mereka mengurungku. Ashen memeluknya erat, merasakan tubuh kecilnya bergetar. Aroma rambutnya mengingatkannya pada hari-hari bahagia mereka. Aku di sini, Lily. Aku hidup, dan aku akan membawamu keluar. Tak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Lily menarik diri, matanya penuh ketakutan. Mereka mau menikahkanku dengan Gao tua. Aku dengar para tetua, aku tak berguna, hanya cocok dijual. Gao tua itu tua dan kejam, kakak. Aku takut. Itu tidak akan terjadi, kata Ashen tegas, mengelus rambut Lily. Matanya penuh tekad, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Malam ini, kita tinggalkan kota ini. Kemas barangmu, cepat. Kita tak punya banyak waktu sebelum penjaga berganti shift. Lily berlari mengemas buntalan kecil, pakaian sederhana, liontin giok ibunya yang berkilau samar dengan energi pelindung, dan pedang latihan kayu yang pernah Ashen berikan. Ashen mengamati, hatinya perih melihat betapa sedikit yang dimiliki adiknya. Ruangan itu sempit, hanya tempat tidur kasar dan meja kecil, kontras dengan kamar mewahnya dulu. Kau yakin melakukan ini? Tanya Yan Mei. Klan Lin masih kuat, menjadikan mereka musuh akan mempersulit balas dendammu, mungkin ada cara diplomatis. Mereka yang memilih jadi musuhku, jawab Ashen dalam pikiran. Ketika mereka membiarkan Markus meracuniku dan menjual Lily, mereka kehilangan hak atas kesetiaanku. Ini bukan lagi tentang klan, ini tentang keluarga. Mereka menyelinap keluar dari perumahan pelayan menuju kawasan pengrajin, ke gudang rahasia Ashen di bawah bangunan terbengkalai. Malam mulai turun, bintang-bintang muncul di langit yang cerah. Ashen menyingkirkan bata palsu, memperlihatkan terowongan sempit yang gelap dan lembab. Di dalam, gudang kecil itu penuh harta. 5.000 batu roh kelas rendah yang berkilau seperti bintang kecil, 200 kelas menengah yang lebih cerah, 3 batu kelas tinggi yang memancarkan aura kuat. Ada juga herbal obat langka seperti ginseng roh abadi dan jamur api surgawi, manual kultivasi yang ia curi dari perpustakaan klan, dan tumpukan koin emas yang cukup untuk hidup mewah selama bertahun-tahun.
Ashen memasukkan semuanya ke cincin spasial di jarinya, artefak mahal yang kini menjadi penyelamatnya. Cincin itu bergetar pelan saat menerima barang, ruang di dalamnya seperti dimensi kecil. "Kakak, ini banyak sekali," kata Lily, matanya membelalak. "Bagaimana kau mengumpulkan semua ini?" "Ini seperti harta karun. Ini sudah kakak siapkan sejak lama," jawab Ashen singkat. Ia ingat bagaimana ia diam-diam mengumpulkannya selama bertahun-tahun, curiga pada tetua klan yang tamak. "Aku tahu suatu hari aku harus mandiri. Aku tidak menyangka hari itu datang seperti ini. Tapi sekarang, ini akan membantumu kita bertahan." Mereka bergerak ke kandang di ujung jalan, tempat kuda angin cepat menunggu. Kandang itu berbau jerami dan kuda, lentera samar menerangi siluet hewan-hewan itu. Tuan Feng, pengurus kandang, muncul dengan lentera. Pria tua itu berjanggut putih, matanya bijak setelah bertahun-tahun melayani klan. "Kupikir kau akan datang," katanya, suaranya penuh pengertian. "Desas-desus tentang kematian Tuan Muda menyebar, tapi aku tahu kau bukan tipe yang mati begitu saja. Aku melihatmu tumbuh dengan kuat, kau punya api di matamu. Malam ini, aku butuh kuda si angin cepat, Tuan Feng," kata Ashen. Feng menyiapkan kuda, mengikat pelana dengan tangan gemetar karena usia. Tapi sebelum mereka naik, ia berkata, "Balas dendam adalah jalan berbahaya, nak. Pastikan itu sepadan, banyak yang jatuh karena amarah, tapi sedikit yang bangkit darinya." "Akan sepadan," jawab Ashen, matanya berkilat. Ia membantu Lily naik, lalu melompat ke pelana, mendesak angin cepat melalui lorong-lorong sempit. Hujan mulai turun lagi, menyamarkan langkah mereka. Ashen menggunakan ilusi sederhana dari Crimson Forge untuk melewati gerbang selatan tanpa terdeteksi oleh penjaga yang mengantuk. Ilusi itu membuat mereka tampak seperti pedagang biasa, aura mereka tersembunyi. Di luar kota, hutan menyambut mereka, pohon-pohon menjulang seperti penjaga bisu. Angin malam membawa aroma pinus dan tanah basah. Lily memeluk Ashen erat. "Kakak, kemana kita pergi?" tanyanya, suaranya kecil namun penuh harapan. "Kita akan pergi ke kota Ngarai Merah," jawab Ashen. "Di sana, kita akan mulai lagi, jauh dari klan Lin dan konsorsium Vex. Aku akan melatihmu, Lily. Kau bukan tak berguna, kau punya potensi yang belum tergali." Namun, saat mereka melaju melalui hutan, suara tawa kasar kembali bergema. Crimson Forge bergetar keras, dan Yan Mei berbisik, 3 aura, alam pemurnian tubuh tingkat 3 dan 4. "Bandit, lebih kuat dari yang tadi malam, mereka mencium harta di cincin spasialmu." Ashen menarik tali kekang, matanya menyipit ke arah bayang-bayang. 3 sosok muncul, pedang mereka berkilau. Pemimpin mereka, pria bertubuh besar dengan bekas luka, menyeringai. "Anak kaya dengan kuda bagus dan cincin spasial," katanya. "Serahkan hartamu, atau darahmu akan membasahi hutan ini." Ashen menggertakkan gigi, tangannya mencengkeram tali kekang. "Lily, pegang erat," bisiknya. "Sepertinya perjalanan kita baru saja menemui badai pertama. Bersambung ke bab 4 yang lebih seru."